Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Humaira dengan NIM B03230057. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan dan tanggung jawab dalam pembagian pusaka. Hukum waris dalam Islam memiliki peran sentral dalam mengatur pembagian harta benda dan properti seseorang setelah meninggal dunia. Prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan mengatur hak dan kewajiban penerima waris serta besaran pembagian yang adil. Hukum waris dalam Islam mengacu pada peraturan dan aturan yang mengatur pembagian harta benda dan properti seseorang setelah meninggal dunia. Waris dalam Islam mencakup anggota keluarga tertentu yang memiliki hak untuk menerima bagian dan harta peninggalan seseorang. Hukum kewarisan Islam diartikan sebagai perangkat peraturan tertulis dengan dasar wahyu Allah dan sunnah Nabi mengenai peralihan harta atau berwujud harta dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat Islam. Hukum Islam wacana waris ada dalam Al-Quran surat An-Nisa dan sunnah Nabi. Mengutip dari surah An-Nisa ayat 11, yang berartikan Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ayat 12 berartikan, dan bagimu, suami-suami, adalah berdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan. Prinsip kepastian bagi ahli waris. Dalam Islam, pembagian harta warisan bukanlah sekedar tentang menyalurkan harta kepada ahli waris. Pembagian harta warisan menurut Islam menekankan prinsip-prinsip syariah untuk membentuk kerangka kerja yang jelas dalam penyaluran harta warisan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rukun pembagian harta warisan merupakan tahapan awal dan memiliki peran penting dalam proses pembagian harta warisan menurut Islam. Proses ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada muwaris. Muwaris adalah orang yang mewariskan hartanya. Untuk dapat memulai proses pembagian warisan, pewaris harus dinyatakan telah meninggal dunia secara pasti. Yang kedua ada ahli waris. Ahli waris adalah individu atau kelompok orang yang berhak mewariskan harta pewaris. Mereka harus dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal. Bahkan jika masih hidup, mereka hanya sebentar. Ahli waris dapat ditentukan berdasarkan nasab atau hubungan darah, pernikahan, dan dalam konteks sejarah, wala, memerdekakan budak. Namun, perlu diingatkan bahwa prinsip wala dalam konteks modern telah dihapuskan. Yang ketiga, ada harta warisan.
Rukun ketiga adalah harta warisan itu sendiri. Hal ini mencakup aset dan properti yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya. Penting untuk memastikan bahwa ada harta yang dapat diwariskan setelah kematiannya. Syarat waris dalam pembagian harta warisan. Dalam Islam, pembagian harta warisan perlu untuk mematuhi serangkaian syarat hukum yang wajib dipahami secara cermat. Syarat-syarat tersebut mencakup 1. Wafatnya pemilik harta. Warisan hanya diberikan setelah pemilik harta wafat. Hukum waris Islam berlaku saat pemilik harta meninggal dunia, mengimplikasikan bahwa pembagian harta warisan hanya dimulai setelah proses kematian. Yang kedua adalah Muslim. Penerima waris harus seorang Muslim. Dilansir dari jurnal hukum online, hal tersebut mengacu pada konsep maqasid al-syariah dalam hukum waris Islam yang tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama. Namun, terdapat pengecualian untuk anak kandung yang beragama non-Muslim. Mereka masih berhak menjadi ahli waris melalui wasiat wajibah. Konsep tersebut menekankan pada aspek pemeliharaan harta dan keturunan yang mencerminkan prinsip-prinsip dari agama Islam itu sendiri. Yang ketiga, adanya hubungan darah. Penerima waris harus memiliki hubungan darah langsung dengan almarhum. Hubungan ini mencakup anggota keluarga seperti anak-anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung. Hubungan darah menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang berhak menerima bagian warisan. Yang keempat, ada adil terhadap pemilik harta. Warisan tidak boleh diberikan kepada penerima yang telah melakukan kejahatan terhadap almarhum. Jika seorang terbukti bersalah atas kematian almarhum, mereka biasanya dilarang menerima bagian dari harta warisan. Hal ini adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dalam proses pembagian warisan. Yang kelima, ada mengetahui wafatnya almarhum. Penerima waris harus memiliki pengetahuan akan wafatnya almarhum. Mereka tidak dapat menerima warisan jika tidak mengetahui berita tentang kematian almarhum. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan secara transparan dan adil. Yang keenam, termasuk prioritas penerima waris atau asabah. Penerima waris utama yang juga dikenal sebagai asabah memiliki prioritas dalam menerima bagian warisan. Asabah mencakup anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan cucu. Namun, tidak semua anggota asabah menerima bagian yang sama. Bagian mereka ditentukan oleh tingkat hubungan darah. Yang ketujuh, ada mengetahui ketentuan bagi laki-laki dan perempuan. Hukum waris Islam memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan biasanya menerima setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Namun, prinsip ini dapat bervariasi berdasarkan situasi dan mazhab. Prinsip ini mencerminkan bagaimana hukum Islam mengatur pembagian warisan antar jenis kelamin. Yang kedelapan adalah persetujuan terhadap wasiat. Apabila ada wasiat, maka diperlakukan adanya kesepakatan antar ahli waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Wasiat biasanya terbatas, hingga sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini memastikan bahwa wasiat tidak mengganggu hak penerima waris yang lain. Prosedur pembagian harta warisan menurut Islam. Hukum pembagian warisan dalam Islam diatur dengan jelas dalam Al-Quran, terutama dalam surat An-Nisa. Proses pembagian ini melibatkan sejumlah persentase yang telah ditentukan dan pengelompokan penerima warisan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada setengah bagian. Menurut Imam Muhammad bin Ali Ar-Rohabi, ada 5 orang yang berhak menerima setengah bagian harta warisan. Mereka adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, dan anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan satu ayah. Yang kedua, ada seperempat bagian. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya berhak untuk mendapatkan seperempat bagian dari harta peninggalan istri, dengan syarat bila sang istri tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya dan anak atau cucu dari darah dagingnya ataupun berasal dari suami sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, jika seorang suami meninggal dunia, istri berhak menerima seperempat warisan apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya sendiri atau dari rahim istri lainnya. Yang ketiga adalah 1/8 bagian. Istri akan mendapatkan 1/8 warisan jika suami meninggal dan memiliki anak atau cucu.
baik anak tersebut lahir dari rahimnya sendiri atau dari rahim istri yang lainnya. Yang keempat adalah 2/3 bagian. Ahli waris yang berhak mendapat 2/3 bagian dari harta peninggalan pewaris perempuan adalah 2 orang anak perempuan kandung atau lebih dan tidak mempunyai saudara laki-laki. 2 saudara kandung perempuan atau lebih juga berhak mendapatkan 2/3 jika mereka tidak memiliki ayah atau kakek. Dan 2 saudara kandung perempuan yang juga tidak memiliki saudara laki-laki atau anak perempuan dari keturunan anak laki-laki. Yang kelima adalah 1/3 bagian. Sebagai ahli waris, seorang ibu berhak untuk mendapatkan 1/3 warisan apabila tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki dan pewaris tidak memiliki 2 orang saudara atau lebih. 2 saudara laki-laki atau perempuan yang seibu juga berhak mendapatkan 1/3 dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki atau perempuan, tidak memiliki ayah, dan jumlah saudara yang seibu itu 2 orang atau lebih. Yang keenam adalah 1/6 bagian. Penerima waris yang berhak memperoleh 1/6 warisan adalah dalam situasi tertentu, seperti jika ibu meninggal, ayah menjadi penerima wasiat dari ibu. Ahli waris kakek juga berhak mendapat 1/6 jika pewaris meninggalkan anak, cucu, dan tidak meninggalkan bapak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian harta warisan menurut Islam. Pembagian harta warisan menurut Islam adalah proses yang melibatkan banyak aspek penting untuk dipahami dengan baik agar dapat menjalankan pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal-hal tersebut mencangkup: yang pertama, pentingnya membuat wasiat dalam pembagian harta warisan. Wasiat adalah pernyataan tertulis atau lisan yang diinginkan oleh pewaris mengenai bagaimana harta warisan akan dibagikan setelah kematiannya. Hal ini adalah hak hukum yang diberikan kepada individu untuk mengatur pembagian harta sesuai dengan keinginannya, selama tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalannya. Pentingnya membuat wasiat adalah untuk memastikan bahwa keinginan pewaris dihormati dan dipenuhi. Namun, wasiat ini harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua adalah peran ahli waris dalam pembagian harta warisan. Ahli waris memiliki peran kunci dalam proses pembagian harta warisan. Mereka harus terlibat dalam proses ini dengan jujur dan adil. Mereka harus memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai penerima warisan, serta memahami prinsip-prinsip Islam yang mengatur pembagian harta. Peran ahli waris melibatkan penilaian yang adil terhadap pembagian harta, serta kerjasama dengan pihak lain yang terlibat. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga, ada pengelolaan harta warisan yang baik dan benar. Setelah pembagian harta warisan, penting untuk memahami bagaimana cara untuk mengelola harta tersebut dengan baik dan benar. Hal ini mencakup pemahaman tentang pengelolaan aset, investasi, dan penggunaan harta warisan untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab keluarga. Pengelolaan harta warisan harus dilakukan dengan bijak dan berlandasan prinsip-prinsip Islam yang mengatur zakat, sedekah, dan pengelolaan kekayaan. Yang keempat adalah konsekuensi hukum jika tidak mengikuti prinsip dan panduan dalam pembagian harta warisan menurut Islam. Melanggar prinsip dan panduan dalam pembagian harta warisan menurut Islam dapat memiliki konsekuensi hukum. Pelanggaran ini mencakup sengketa dalam keluarga, ketidakadilan terhadap ahli waris yang sah, dan bahkan proses hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam pembagian harta warisan untuk menghindari masalah hukum dan konflik dalam keluarga. Pedoman pembagian harta warisan menurut Islam. Pembagian harta waris menurut Islam adalah suatu proses yang memerlukan pedoman yang ketat dan berlandaskan prinsip-prinsip agama. Berikut ini adalah beberapa pedoman yang penting dalam pembagian harta warisan menurut Islam. Yang pertama adalah adil dalam pembagian warisan. Keadilan adalah prinsip utama dalam pembagian harta warisan menurut Islam. Dalam konteks ini, adil berarti memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang sesuai dengan haknya dan tidak lebih. Ini juga mencakup perlakuan semua ahli waris dengan seimbang, tanpa memihak atau menguntungkan pihak tertentu.
Penting untuk memahami bahwa adil dalam pembagian harta warisan adalah kewajiban agama, dan pelanggarannya dapat memiliki konsekuensi hukum dalam Islam. Oleh karena itu, proses pembagian harus dilakukan dengan bijak dan adil dengan mempertimbangkan hak-hak masing-masing ahli waris. Yang kedua adalah menghindari sengketa warisan. Menghindari sengketa warisan adalah tujuan utama dalam pembagian harta warisan. Sengketa warisan dapat merusak hubungan keluarga dan menimbulkan konflik yang tidak diinginkan. Semua ahli waris harus terlibat dalam proses ini, dan jika terdapat wasiat, persetujuan semua pihak yang terlibat harus dicari. Jika ada ketidakpuasan atau perselisihan, sebaiknya diselesaikan melalui meditasi atau konsultasi dengan ahli hukum Islam yang kompeten, daripada berakhir dalam sengketa hukum. Yang ketiga, menghormati kehendak pewaris. Menghormati kehendak pewaris adalah tindakan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan. Kehendak pewaris yang mungkin diekspresikan melalui wasiat harus dihormati selama proses pembagian. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Menghormati kehendak pewaris berarti menjaga nilai-nilai dan etika Islam dalam proses ini, sehingga penting untuk memastikan bahwa kehendak pewaris dihormati sesuai dengan hukum Islam. Rukun mendapatkan warisan dalam Islam. Seperti halnya dengan hal-hal lain, warisan juga memiliki sejumlah rukun yang harus dihormati. Karena jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka harta warisan tidak dapat dibagi di antara para ahli waris. Untuk menghindarinya, berikut beberapa rukun waris berdasarkan hukum waris Islam. Dalam fikih, hukum waris Islam, ada 3 rukun waris yang harus dipenuhi sebelum pembagian waris. Ketiga rukun tersebut adalah 1. Al-Muwarits. Ahli waris alias al-muwarits adalah jenazah yang diwariskan kepada orang lain yang memiliki hak waris. Yang kedua adalah al-warits. Ahli waris atau al-warits adalah orang yang memiliki hubungan keluarga dengan almarhum dan karena alasan lain menetapkan bahwa dia berhak mewarisi harta. Yang ketiga adalah al-mauruts. Harta pusaka atau al-mauruts adalah harta pusaka yang sebenarnya merupakan warisan yang diwariskan oleh orang yang telah meninggal kepada keluarga terdekatnya. Hak pengecualian dan perbedaan pendapat mengenai kondisi khusus yang dapat mengubah pembagian warisan. Hal tertentu yang membuat warisan seseorang batal. Dalam hukum Islam, ada hal-hal tertentu yang membuat warisan seseorang batal demi hukum. Di antaranya, yang pertama adalah budak. Seseorang yang berstatus budak tidak berhak mendapatkan warisan sekalipun dari saudaranya, karena segala sesuatu yang menjadi milik seorang budak adalah milik langsung tuannya. Yang kedua adalah pembunuhan. Ahli waris yang membunuh seseorang, ahli waris, misalnya anak laki-laki membunuh ayahnya, tidak berhak atas warisan tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pembunuh pun berhak mewariskan harta orang yang dibunuhnya. Yang ketiga adalah perbedaan agama. Seseorang muslim tidak dapat mewariskan atau diwariskan kepada non-muslim, apapun agamanya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya sendiri, tidaklah benar seorang muslim mewariskan orang kafir dan seorang kafir tidak mewariskan seorang muslim. Sekian pembahasan singkat mengenai pembagian warisan dalam Islam. Tidak hanya memahami pengertian pembagian warisan dalam Islam saja, namun juga mengetahui pengertian dari hukum waris secara Islam, undang-undang yang mengatur hukum waris Islam, tata cara pembagian, syarat, rukun, dan jumlah bagian warisan yang didapat berdasarkan hukum warisan Islam. Mengetahui apa itu pembagian warisan berdasarkan hukum Islam memberikan kita ilmu pengetahuan baru tentang persoalan warisan yang pada nyatanya cukup sensitif dalam penerapannya. Dengan mengetahuinya, kita jadi lebih paham bagaimana tata cara melakukannya agar menghindari keluarga dari konflik yang tidak perlu seputar pembagian warisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.